perkembangan cukup pesat ya, terutama di bidang ekonomi digital dan juga artificial intelligence gitu. Adopsinya di bidang bisnis. Dan ini juga tadi dengan daya beli mungkin akan melemah gitu ya. Ya artinya usaha harus mengetat ikat pinggang ya, bagaimana meningkatkan produktivitas dengan cara efisiensi dengan penggunaan teknologi AI di antaranya. Best case skenario kalau misalnya ternyata PPN nggak jadi, itu best case scenario gitu. Tapi kalau ternyata jadi, kemudian ternyata implementasinya memberatkan, membebani ekonomi, ya akan jadi worst case scenario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Wakaf Ilmu. Podcast yang akan membahas terkait dengan bisnis, karir, pengembangan diri, dan hal-hal bermanfaat lainnya. Dan mencapai akhir tahun di tahun 2024, kita akan menuju tahun 2025. Dan kita akan melihat bagaimana perkembangan bisnis di tahun 2025. Apa aja trennya. Dan bersama saya sudah ada Pak Imam Solahuddin, Kepala Prodi Manajemen FEB UI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ayo. Oke. Cepat lagi. Oke. Nah, Pak, saat ini sedang sibuk apa aja, Pak? Ini akhir tahun ya, jadi biasanya wrap up pengajaran, kita baru selesai ujian, ya mungkin ngoreksi ya. Koreksi. Terus sidang-sidang skripsi biasanya. Sidang skripsi ya, Pak ya. Oke, Pak, kita udah mau menutup tahun 2024 ya kan, dan kita melihat ada banyak banget perkembangan saat ini terjadi khususnya di dunia teknologi. Bagaimana Pak Imam melihat tren bisnis di tahun 2025, Pak? Oke. Jadi kalau melihat tren bisnis di 2025, kita pertama kali harus bicara tentang tren ekonomi dulu ya. Walaupun saya sebagai disclaimer, saya bukan dosen ilmu ekonomi, jadi mungkin saya tidak akan membahas makroekonominya, tapi saya lebih membahas tentang mungkin mikroekonominya, bisnisnya gitu ya. Dan di situ yang pertama adalah tren ekonomi global sebetulnya di 2025 itu kurang kondusif sepertinya ya. Jadi ya misalnya Pak izin Pak, depan sini. Oke. Jadi misalnya dari perang di Timur Tengah, kemudian Ukraina dan Rusia, terus pemilihan Donald Trump, intinya ekonomi global mengkhawatirkan. Terus perekonomian lokal pun juga ya kalau boleh dibilang daya beli sepertinya akan melemah gitu ya, meskipun sebenarnya tahun 2025 ini sudah masuk target pertumbuhan 8% ya dari pemerintahan kita ya. Jadi apakah akan tercapai di tahun pertama sepertinya susah. Tapi intinya adalah mungkin perekonomian kita at best stabil. At best. Stabil. Iya. Kemudian at worst ya memburuk gitu. Jadi itu mungkin secara umum. Soal teknologi tadi sudah disebut ya bahwa ya perkembangan cukup pesat ya, terutama di bidang ekonomi digital dan juga artificial intelligence gitu. Adopsinya di bidang bisnis. Dan ini juga tadi dengan daya beli mungkin akan melemah gitu ya. Ya artinya usaha harus mengetat ikat pinggang ya, bagaimana meningkatkan produktivitas dengan cara efisiensi dengan penggunaan teknologi AI di antaranya. Oke. Berarti apa yang kemudian bisa dilihat di 2025? Apakah nanti AI akan mendominasi setiap lini bisnis atau seperti apa? Oke, tadi daya beli melemah artinya kan permintaan turun ya. Turun. Kemudian artinya untuk bersaing harus inovatif, harus bisa efisiensi gitu kan. Ya artinya ya mungkin praktek-praktek atau implementasi AI yang sebelumnya mungkin tidak menarik gitu ya, sekarang menjadi jauh lebih menarik karena persaingan semakin ketat, kuenya mengecil gitu ya, kuenya mengecil, jadi bisnis yang bisa lebih efisien, lebih inovatif menggunakan AI akan lebih bisa bertahan dibandingkan bisnis yang mungkin masih menggunakan pola-pola tradisional, mungkin yang tidak mau melakukan digitalisasi atau adopsi teknologi. Begitu. Oke, berarti apakah kemudian 2025 adalah peran para pebisnis itu wajib untuk go digital? Sangat online dan offline dua-duanya penting gitu ya. Tapi sepertinya di 2025 ini tidak mungkin atau akan susah kalau bisnis tidak mau melakukan go digital gitu ya. Go digital pun juga nggak jaminan. Iya, karena kalau semua bisnis go digital ya tetap tidak menjadi competitive advantage gitu kan. Jadi perlu
Tapi tadi ada advantage apa ini yang membuat di antara bisnis digital yang bervariasi itu dia bisa unggul di mata konsumen, terutama karena tadi daya beli mengecil, orang akan lebih strategik dalam spendingnya gitu kan. Saya spending saya berkurang ya, misalnya disposable income saya berkurang ya, tentu saja saya ketika saya akan berbelanja seharusnya saya akan lebih mikir-mikir gitu kan. Jadi nggak mungkin tahun-tahun sebelumnya lebih impulsif spendingnya ya, mungkin dengan kue pembelanjaan yang berkurang ya harusnya kalau kalau ini kan lebih hati-hati gitu ya, apakah ini perlu atau enggak, sesuai atau enggak dengan misalnya dengan nilai-nilai saya gitu kan. Jadi di antara misalnya kalau saya menyinggung ya tentang boykot Israel misalnya di tahun 2024 yang ekonominya lebih baik aja sudah berdampak gitu kan, apalagi di 2025 yang perekonomiannya boleh dibilang lebih goyang gitu ya, ya atau paling nggak stabil lah, best case stabil, worst case turun, dan daya beli melemah, tentu consumer power lebih kuat gitu, dan dampak BDS itu akan lebih terasa dibandingkan ya mungkin tahun-tahun sebelumnya ya. Apalagi PPN 12% ini ya. Apalagi walaupun PPN 12% masih simpang siur jadi atau nggak jadi, apa yang terkena. Jadi tadi best case skenario kalau misalnya ternyata PPN nggak jadi, itu best case skenario gitu. Tapi kalau ternyata jadi, kemudian ternyata implementasinya memberatkan, membebani ekonomi, ya akan jadi worst case scenario, begitu. Iya. Apa yang kajian yang bisa dilihat tuh, dalam artian kan PPN kan ini beberapa kali naik ya. Ya dia dari 10, 11, kemudian sekarang 12%. Dari kenaikan 10 ke 11 waktu itu pernah ada riset nggak Pak? Apa dampaknya terhadap sebuah bisnis Pak ketika PPN itu naik? Oke. Saya tidak riset khusus tentang itu ya, tapi ya pastinya perusahaan akan mentransfer pajak itu kepada konsumen. Nggak mungkin dia bayar sendiri. Hanya pada kasus khusus aja akhirnya oke lah, harga nggak dinaikin, kemudian dia menyerap PPN tadi. Tapi most likely konsekuensinya pasti akan diteruskan kepada konsumen. Jadi yang bayar PPN itu pasti adalah konsumen gitu ya. Jadi sejauh ini, selama ini sih mungkin karena ekonomi kita itu dapat dibilang cukup fundamentalnya cukup baik lah sebenarnya. Kayak misalnya tingkat inflasi dapat dijaga sekitar 3% selama ini, jadi masih relatif stabil. Tingkat inflasinya ya, tingkat rasio hutang kita juga terhadap PDB relatif lebih baik dibandingkan negara tetangga gitu. Saya nggak akan spesifik ke makroekonominya karena bukan bidang saya, tapi secara umum fundamentalnya itu stabil, terjaga. Nah, tapi tadi itu dengan dengan kebijakan pemerintahan yang baru gitu kan, apalagi ada target pertumbuhan ekonomi 8%. Nah itu moga-moga kebijakan pengelolaan ekonomi yang hati-hati ini nggak dikorbankan gitu untuk mengejar target 8% ya. Karena ya tadi kalau tadi misalnya untuk mengejar target 8% kita kemudian meningkatkan rasio hutang kita, misalnya berhutang ya, untuk supaya tumbuh 8%, memperbanyak hutang itu tidak itu bisa, bahkan tadi mungkin bisa beresiko krisis di masa depan gitu. Ya, kan dikhawatirkan ya ketika PPN naik kan artinya tadi ya kan ini kan ditransfer kepada konsumen ya, akhirnya dibebankan kan, secara otomatis biaya untuk kemudian atau harga produknya menjadi tinggi kan ya, otomatis tinggi, dan ketika harga tinggi kan orang akan mikir-mikir nih beli atau enggak nih, akhirnya malah nggak beli itu, dan akhirnya perputaran uang jadi nggak maksimal gitu ya. Jadi lemah ya. Bahkan tadi beberapa bulan terakhir, jadi kalau 5 bulan sebelum bulan Desember itu malah deflasi sebetulnya. Deflasi. Kenapa? Karena tadi orang dia jualan, dia nawarin barang nih, nggak ada yang mau beli, ya akhirnya kan turunin harga supaya orang mau beli. Artinya gara-gara daya beli kita melemah, ya orang nurunin harga gitu, dan ini bisa jadi akan berlangsung di 2025 juga gitu. Jadi inflasi kita memang stabil 3%. Tapi kan tadi ada yang lebih dari 3%, ada yang kurang dari 3%, kan rata-ratanya 3% gitu. Iya. Nah, untuk barang-barang yang mungkin barang-barang mewah pastinya ya bisa jadi tadi akhirnya supaya laku, supaya orang mau beli ya akhirnya potong harga gitu ya. Jadi tadi mungkin dampak PPN ini bervariasi pada jenis produknya, makanya
kalau pukul rata itu agak-agak riskan Iya, bahkan riskan bisa banget. jadi berdampak pada yang penghasilannya menengah ke bawah. Makanya harus kalau memang mau diberlakukan ya harus ini ya harus pilih-pilih gitu. Jangan pukul rata gitu. Iya, itu pun juga masih jadi pertanyaan kan terkait dengan barang mewah. Ya, Bagaimana mendefinisikan barang mewah kan? betul. Gitu. Tiba-tiba ada beras premium lah, Nah, tiba-tiba ada sekolah premium lah, itu yang ya, wah ini agak-agak riskan juga ngelihatnya ya. iya Iya, betul. iya, iya. Oke, Pak. Terus terkait dengan bisnisnya, Pak. Di 2024 kita udah banyak banget melihat aktivitas-aktivitas bisnis yang mulai ke arah kreator ekonomi. Ya. Jadi orang-orang udah mulai bikin konten, para afiliator dan kawan-kawannya. Untuk tahun 2025 atau mungkin secara kajian pernah nggak sih Pak, ada semacam melihat efektivitas dari Ya. para konten kreator ini terhadap pertumbuhan ekonomi ini, khususnya di Oke. bidang bisnis? Jadi sebenarnya ekonomi kreatif itu sebenarnya sangat bagus ya bagi ekonomi. Kenapa? Karena ya sebetulnya tidak ada sumber daya alam yang diekstraksi gitu kan. Ya, Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang itu terbarukan sekali gitu. iya termasukkan sekali. Dia tidak merusak lingkungan, Iya. tidak mengeruk sumber daya alam, tapi meng-create value gitu kan. Tapi di sisi lain juga ada risikonya juga gitu ya. Jadi kan ini kan Risikonya. sebuah ekosistem Ya. kayak content creators biasanya revenue-nya dari iklan gitu Ya. kan. Dari iklan sendiri ternyata ada produk-produk yang sebetulnya ini dari penelitian saya ya, ada Ya. produk-produk yang sebetulnya tidak pantas tidak layak diiklankan, misalnya judi online, Oh iya, benar-benar. pinjol, Iya. kemudian ya mungkin mobile games juga, beberapa Ya. mobile games. Jadi intinya ekosistem ekonomi kreatif itu mungkin perlu dikaji lagi, artinya jangan sampai yang negatif-negatif itu nyelip. Secara umum sih bagus, secara umum gitu ya. Tapi apalagi di luar negeri banyak judi online menyamar sebagai mobile games. Iya. Kemudian banyak ya tadi mungkin kayak jasa misalnya kayak pay later gitu ya, pay later, pinjol diiklankan di mobile games, diiklankan di YouTube misalnya. Bahkan tadi saya bikin video podcast juga Pengmas ya menjelaskan bahayanya judi online, bahayanya pinjaman online. Di video tersebut muncul iklan pinjaman online. Saya sampai geleng-geleng. Padahal udah saya matikan, saya tidak menyalakan setting iklan by interest gitu kan, ada pilihan-pilihan sudah saya matikan semua. Ya. Jadi bukan dari saya nih munculnya iklan itu. Tapi dari YouTube-nya entah bagaimana algoritmanya muncul di video memperingatkan bahaya judi online, bahaya pinjaman online, muncul iklan pinjaman online. Iya, iya. Tapi memang karena pinjol ini tuh punya spending iklan yang tinggi banget, Pak. Betul. Saya tuh saat dengar salah satu podcast ya terkait dengan orang yang kemudian mau di-hire jadi direkturnya salah satu platform pinjaman online. Itu dia ngasih tahu bahwa dia bakal digaji 1,5 miliar. Nah, dia mengatakan bahwa perputaran uang di pinjaman online itu bisa mencapai saat ini 4 triliun. Ya kan di platform itu. Ya 4 triliun, dan itu pun baru 10% yang di ACC dari yang mengajukan gitu ya. Itu udah 4 triliun, gimana kalau semuanya di ACC gitu ya. Ini emang ngeri banget sih. Jadi emang spending iklan yang dilakukan itu sehingga membuat aktivitas periklanan pinjol itu tinggi banget sih. Nah, ini cukup berbahaya. Nah, Pak, terkait dengan aktivitas tadi iklan ya, terus kreator ekonomi tadi Bapak udah menjelaskan bahwa ini cukup efektif, cuman memang ada semacam kekhawatiran tadi ada diselipkan ya soal pinjol judol. Karena kan emang di dunia kreator kan kadang-kala ya emang mereka juga butuh uang ya. Ya sebagai orang yang dianggap sebagai informal informal employee gitu ya. Pekerja informal ya dia berpendapatan, ya pendapatannya ya dari iklan, dari endorse gitu ya. Mungkin nggak terelakkan terkait dengan itu. Nah, kalau dari sisi Bapak nih yang kemudian melihat di sisi bisnisnya kreator ekonomi ini, lebih baiknya diapakan? Apa perlu regulasi tersendiri atau seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya regulasinya sih nggak mudah ya, karena itu kan skalanya bukan lokal saja, jadi level internasional. Ya. Jadi mungkin pengiklannya bukan dari Indonesia, bisa jadi dari luar negeri, kita lintas batas gitu. Meskipun ya mungkin dari kita ada peluang regulasinya ya, tapi memang perlu penelitian. Perlu penelitian, jadi nggak bisa serampangan kita meregulasinya. Ya, memang menurut saya sih mungkin pasti perlu regulasi. Tapi bagaimana regulasi itu tidak mencekik konten creator atau ekonomi kreatif, tapi juga tidak
terlalu bebas, tidak terlalu liberal sehingga konten-konten yang tidak sehat dan menyasar kelompok rentan, karena konten tersebut bukan hanya negatif, menyasar anak-anak, remaja dan kelompok rentan yang mungkin gampang terpengaruh oleh oleh judi online, oleh pinjaman, dan sekarang kan sudah terbukti, sudah terlihat berapa besar perputaran uang di judi online dan walaupun sudah mulai di crackdown gitu ya, tapi masih besar gitu. Gitu masih ada perputaran, masih ada mungkin content creator yang masih ya tadi paling nggak saya masih pernah mendapat iklannya di sosmed gitu ya, muncul ada ini kan iklan judi online gitu. Iya. Oke Pak. Terus di tahun 2025 dari sisi industrinya nih, mana yang kira-kira bakal melesat Pak? Oke. Nah, tadi kan ini perkembangan AI ya. Jadi kemungkinan industri-industri yang bisa memanfaatkan AI lebih baik. Ya, biasanya industri mungkin di bidang jasa gitu ya, di bidang jasa, di bidang ya mungkin retail, dia menggunakan teknologi AI untuk memberikan rekomendasi, memperbaiki proses marketingnya gitu ya. Ya kemudian apalagi ya, intinya industri yang lebih bisa memanfaatkan teknologi digital. Kalau manufaktur ya sebenarnya sudah cukup ya mungkin dengan otomasi ya, mungkin teknologi robotics mungkin bisa meningkatkan produktivitas ya. Tapi di Indonesia kan kita negara padat karya nih. Jadi kalau untuk Indonesia manufaktur mungkin adopsinya mungkin bahkan pemerintah tidak mengencourage, karena kalau itu diadopsi di teknologi di industri manufaktur ya bisa jadi justru malah ada PHK gitu kan, karena efisiensi, kemudian akhirnya nggak perlu pegawai lagi. Gitu. Dan kalau di industri jasa, di industri sebenarnya tadi kapasitas fleksibel, dan sebenarnya SDM-nya itu masih relatif tadi masih bisa aja kalau misalnya ada pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan AI, mungkin bisa dialokasikan tempat lain atau bahkan bisa untuk meningkatkan kualitasnya. Jadi tidak menggantikan gitu ya. Sebenarnya bisa menggantikan juga. Tapi mungkin di sini lebih ke arah efisiensi dan meningkatkan kualitas sebetulnya. Oke. Begitu. Beberapa waktu yang lalu Jensen Huang, CEO Nvidia datang kan ke Indonesia ya, kemudian berdiskusi, berdialog ya terkait dengan AI ya. Kemudian ada satu quote yang kemudian menjadi viral di mana-mana yang mengatakan bahwa manusia nggak akan tergantikan dengan AI, tapi manusia yang menggunakan AI itu yang akan menang ketimbang manusia yang tidak menggunakan AI. Menurut pandangan Pak Imam seperti apa? Ya, jadi sebenarnya di kampus ya, di akademisi sendiri itu masih berdebat soal tadi apakah penggunaan AI di kampus ya itu akan menurunkan kualitas atau enggak. Misalnya mahasiswa pakai AI buat kerjain tugas, kemudian apakah menjadi malas, kemudian jadi nggak bisa mikir, jadi nggak berpikir kritis. Itu ada concern tersebut. Tapi di industri tidak ada perdebatan. AI produktif, meningkatkan produktivitas. Jadi tidak ada yang, menurut saya tidak ada yang terlalu banyak penentangan ya. Concernnya jangan sampai menggantikan orang dengan menghasilkan PHK gitu ya. Tapi tetap intinya adalah penggunaan AI yang bertanggung jawab gitu. Jadi tadi kita bagaimana dengan AI itu, kalau saya kan dari kampus ya, jadi fokusnya bagaimana kita mendidik mahasiswa kita untuk menggunakan AI bertanggung jawab. Sehingga ketika mereka lulus, mereka masuk ke pasar tenaga kerja, mereka sudah tahu cara menggunakan AI, bukan untuk bermalas-malasan ya, untuk kemudian makan gaji buta, tapi bagaimana dia meningkatkan kualitas kerjanya gitu, sehingga memberikan nilai bagi employer ya, atau bahkan dia mungkin bisa bikin usaha sendiri kan, dia udah tahu bagaimana creating value dari penggunaan AI. Itu yang kita harapkan gitu. Oke. Nah, terkait dengan peran kampus Pak, kampus sebagai salah satu juga media penyalur tenaga kerja ya, di mana orang ketika lulus dari kampus ya akan masuk ke dalam dunia kerja. Biasanya kan seperti itu, meskipun ada juga lanjut S2, S3 dan selanjutnya ya. Nah, bagaimana peran AI ini dimasukkan dalam artian, apakah kemudian kampus sudah mulai mengajarkan bagaimana kemudian menggunakan AI untuk meningkatkan produktivitas atau seperti apa? Ada masuk nggak di kurikulum itu Pak? Jadi terus terang ini sebenarnya kita masih masa peralihan ya kan, ganti menteri, di UI juga sektor baru gitu ya. Jadi ini kita masih meraba-raba nih tentang
kebijakan terkait AI gitu ya. Apakah diperbolehkan? Tapi sebenarnya nggak bisa. Kalau menurut pendapat saya nggak bisa dilarang juga. Bisa dilarang. Kita larang justru mahasiswa akan sembunyi-sembunyi Makin. daripada sembunyi-sembunyi. Mending kita formalkan, kita jadikan bagian dari penilaian. Iya. Jadi kalau misalnya mahasiswa jago pakai AI-nya, artinya menggunakan AI itu kan ada yang cara malas, ada cara pintar gitu kan. Kalau cara malas ya ketahuan hasil ini. Jadi ya keluar hasilnya tapi ketahuan ini hasil AI dengan cara malas, promptingnya nggak kreatif gitu ya. Tapi kalau yang pakai AI itu jago, dia pintar, ngerti tentang prompting, bagaimana cara menghasilkan, bagaimana promptingnya itu menghasilkan output yang bagus, yang jelas, yang benar. Karena kadang-kadang AI juga belum tentu benar. Jadi tetap perlu ada supervise gitu ya, supervisi dari penggunanya. Ya kalau dia bisa menggunakan AI dengan pintar, harusnya nilainya wajar lebih bagus dibandingkan yang menggunakan AI dengan serampangan, dengan nggak bertanggung jawab. Jadi kalau pendapat saya pribadi, sebaiknya AI itu dimasukkan dalam penilaian sekalian. Sekalian dijadikan komponen bahwa ya mahasiswa yang pintar menggunakan AI bisa jadi akan sukses di dunia pekerjaan. Sedangkan mahasiswa yang AI yang nggak bisa pakai AI atau pakai AI-nya serampangan, banyak kesalahan dari hasilnya, ya dia juga akan bermasalah di dunia kerja kalau dia kemudian menggunakan teknik AI serampangannya itu untuk di dunia. Misalnya ada di awal-awal ya ada pengacara, dia bikin berkas ini pakai AI gitu, tapi serampangan, jadi nggak dengan cara pintar gitu ya. Gitu. Hasilnya banyak yang salah, dimarahin sama hakimnya gitu kan. Jadi ini apa nih berkasnya nih, gitu kan. Ketahuan kan karena kalau orang ya kalau kita baca seksama ya, hasil kerja AI dan hasil kerja jadi hasil kerja AI serampangan dan hasil kerja AI yang serius, yang pintar itu akan berbeda sekali gitu. Iya, ini menarik ya Pak. Artinya kalau kita kemudian udah mendidik mahasiswa ini kemudian menggunakan AI dengan baik, dengan beretika dan juga bisa kemudian meningkatkan value-nya, ini juga akan berdampak ya ketika dia lulus kerja ya. Iya, memperbaiki ekonomi justru. Ekonomi. Kan tadi di masa depan bisnis yang bisa mengadopsi, bisa mengincorporate AI dalam bisnis prosesnya, dia akan lebih sukses. Dan sama employee yang bisa jago menggunakan AI untuk meningkatkan kualitas kerjanya, bukan kuantitas ya, bukan kemudian membuat jadi malas-malasan gitu ya, tapi bagaimana meningkatkan kualitas kerjanya, itu akan lebih dihargai, mungkin lebih cepat promosinya juga dibandingkan yang tadi tidak menggunakan AI atau menggunakan AI secara malas-malasan tadi. Oke, ini menarik. Apa artinya nanti 2025 para business owner kemudian buka lowongan requirement-nya itu kali ya? Sangat bisa menggunakan AI. Ya seperti itu kali ya Pak ya. Betul. Ya tadi AI kan hanya tools. AI itu hanya tools. Ya kalau yang pakai jago kayak ini deh, misalnya traktor deh. Traktor ya. Traktor alat bantu kan. Yang pakai jago sama yang pakai serampangan kan beda hasilnya. Iya, benar. Iya. Kalau misalnya yang pakai itu tidak certified gitu ya. Dia nggak punya, asal-asal aja main-main pakai kerennya itu misalnya, ya pasti akan ada kecelakaan lah, ngerusak bangunan sana sini. Tapi kalau misalnya dia certified, punya skill, ya dia kerjanya akan bagus. Dengan AI aku juga memang belum ada sertifikasinya ya setahu saya. Oke. Tapi harusnya dari kampus jangan dilarang. Karena kalau dilarang malah menciptakan budaya orang sembunyi-sembunyi menggunakan AI, malah men-encourage unethical behavior, itu perilaku yang nggak beretika. Oke. Nah, bicara soal etika Pak, saya ingat di kampus tuh ada mata kuliah business ethics. Ya kan. Nah, dalam transformasi ini udah ada pembelajaran baru belum terkait dengan teknologinya? Apakah ada ada masukan di business ethics-nya itu? Oke. Jadi memang sekarang ini udah dari dulu ya etik itu penting gitu ya. Tapi beberapa tahun terakhir ini ada penekanan khusus bahwa salah satu CPL ya, capaian pembelajaran lulusan dari kita adalah mereka harus punya ethical awareness dan ini sosial lah ya, pemahaman tentang sosial. Jangan sampai lulusan kita itu hanya mementingkan profit tanpa memperhatikan planet sama people gitu. Jadi ada profit, planet, people. Oke, 3P itu ya. Jadi di kurikulum business ethics pun juga kita perbaharui kan. Jadi kemarin
revisi kurikulum, kita perbaharui, kita jadi ada mata kuliah tanggung jawab sosial dan etika bisnis, dan di situ nggak cuman mata kuliah itu, tapi harusnya nyambung ke mata kuliah dasar, misalnya manajemen pemasaran, manajemen keuangan. Mata kuliah dasar tidak hanya mengajarkan technical skillnya atau mengajarkan managerial skillnya, tapi juga ethical awareness, ethical implication, karena itu nggak bisa dikumpulkan di satu mata kuliah, tapi harus terintegrasi dengan mata kuliah yang menjadi kayak feedernya lah. Feedernya, iya. Gitu. Oke, Pak, terakhir closing statement terkait dengan 2025. Apa yang Bapak bisa sampaikan buat khususnya para pebisnis di luar sana yang mungkin akan melihat tren bisnisnya itu akan seperti apa? Apa aja strategi yang harus dilakukan, Pak? Oke, jadi tadi daya beli kemungkinan akan melemah gitu, atau stabil atau melemah lah. Tapi intinya di sini setiap rupiah spending dari konsumen itu menjadi lebih penting. Artinya pelaku bisnis itu harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan konsumennya. Karena konsumen juga akan pilih-pilih gitu. Kalau misalnya dia merasa tidak dihargai oleh pelaku bisnis, ya konsumen akan pindah ke bisnis yang lain gitu kan. Jadi di sini menjaga hubungan yang baik dengan konsumen tuh dengan harapan konsumen kemudian juga tidak pindah gitu ya. Karena persaingan akan semakin ketat, daya beli melemah, persaingan bisnis semakin mungkin akan kasih promo-promo, bakal banting-banting harga gitu kan. Kalau persaingannya di harga ya mungkin kita akan kalah gitu. Tapi kalau kita bisa menjalin hubungan dengan konsumen, kemudian konsumen percaya, punya trust dengan kita beretika, kita tidak mencurangi konsumen. Nah, meskipun daya beli melemah, meskipun mungkin ada yang menawarkan promo atau harga lebih rendah, ya bisa jadi konsumen tadi ya mungkin dia akan mengurangi pembeliannya ya karena daya beli melemah itu, tapi akan tetap ke kita karena sudah ada trust, sudah ada hubungan baik. Apalagi kalau kita bisa menjalin komunitas. Jadi sebuah komunitas ada, karena kalau kita spending di komunitas dan kita jadi bagian dari komunitas itu, uangnya kan nggak kemana-mana, akan muter di situ, akan ada multiplier effect gitu kan. Jadi kalau kalau ada sebuah komunitas dan kita bisa kuat komunitasnya, kita spending di situ, jadi mungkin kita nggak akan terlalu terdampak dengan ekonomi global gitu. Tapi tadi kalau komunitasnya lemah ya tadi spendingnya kita jangan-jangan spending kita beli barang impor, uangnya bukan ke UKM tapi malah ke luar asing, ke luar negeri ya. Itu artinya ya sebenarnya dampak ekonominya melemah gitu kan. Manfaat dari spending kita gitu ya. Ya kita tadi sebagai konsumen kita juga strategik bagaimana ya kita kan ingin komunitas kita, negara kita membaik gitu ya. Jadi sebaiknya ya spending konsumen juga ke UMKM, ke mungkin daripada belanja online ke Amazon gitu ya, mending belanja ke cari ke ITC atau kemana. Karena ya tadi kalau kita spendingnya di ekonomi lokal itu akan memberi manfaat ke kita juga. Karena kalau kita spendingnya katakanlah ke luar gitu ya, ya uang itu ya udah keluar. Nggak balik ke kita lagi gitu, kemungkinan balik ke perekonomian kita gitu. Iya, apalagi dengan fenomena just tip ini kan akhirnya membuat uangnya tuh kesana aja tuh, keluar ke sana ya. Kan kita harusnya bagaimana uangnya kesini gitu kan. Iya. Oke, Pak Imam, makasih banyak atas waktunya teman-teman semua. Itu adalah diskusi kita terkait dengan bagaimana tren bisnis 2025 dan semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kita juga lebih semangat bikin konten dan bisa mengundang narasumber berkualitas lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.